Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di les yang pertama ya untuk mata pelajaran IPA. Dan untuk hari ini tetap bersama dengan saya. Kemudian besok hari Rabu lagi itu mata pelajaran matematika. Dan insya Allah kalau ada peminatnya kita juga akan buka untuk les mata pelajaran seperti yang kemarin ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, marilah kita akan mulai les pada malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Cukup. Baik, anak-anak semuanya. Ini saya langsung share screen dan saat saya share screen saya tutup videonya ya supaya lancar koneksinya. Coba perhatikan. Tadi baru saja saya kirim di grup, barangkali gurumu juga ngirimkan nge-share ke grup kelasnya masing-masing, yaitu apa? Yaitu kisi-kisi atau ruang lingkup untuk PP ASPD yang Provinsi DIY. Nah, ini yang saya tayangkan di layar itu adalah untuk mapel IPA. IPA itu nanti tanggal 17 Maret ya. Jadi sekarang tanggal 19 Februari, jadi masih 1 bulan lagi. Nah, ini di sini ada KD dan ruang lingkup, itu ada nomornya juga, biasanya ini sebagai nomor soal, begitu. Misalnya ini nomor 1 itu tentang pengukuran, bisa pengukuran besaran pokok, bisa pengukuran besaran turunan, begitu. Sampai dan seterusnya, itu sampai paling bawah itu nomor berapa, nomor 40 gitu ya. Coba sambil diamati, nanti bisa diamati di grup yang saya share, bisa dibaca. Nah, nomor 40 itu tentang apa? Biasanya memang tentang soal bioteknologi begitu ya. Nah, nanti di les kita akan bahas ini semuanya ya. Kita akan bahas ini semuanya insya Allah. Misal besok lesnya khusus bahas nomor 1 sampai 5. Kita dalami benar-benar ini. Ada soal itu yang mudah, ada soal yang sedang, ada soal yang sulit. Walaupun soal mudah, tapi jangan diremehkan. Kenapa? Soal mudah dan soal sulit itu sama nilainya, yaitu 1. Tidak kok terus soal sulit gandeng mengerjakannya pakai cara yang panjang, terus ini soalnya itu nilainya gede gitu, enggak. Jadi yang mudah, paling mudah pun nilainya juga sama yaitu 1. Maka kita tetap belajar walaupun itu soal mudah, begitu ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari itu adalah kita membahas soal yang belum pernah ada di video saya, yaitu soal PPAD yang kemarin, Kulon Progo 1, kemudian besok kita bahas yang Kulon Progo 2, insya Allah gitu ya. Karena tadi masih ada yang susulan sehingga yang Kulon Progo kedua belum di-share begitu. Oke, saya ganti terlebih dahulu untuk share screen yang soal IPA Kulon Progo ya. Saya cari dulu, lupa belum buka tadi. Bentar ya, ditunggu ya. Ada yang mau disampaikan dulu, silakan boleh. Ayo usul apa lagi? Pak, saya belum punya soal yang Kulon Progo 1, Pak. Boleh dikirimkan? Berarti kamu nggak nyimak, kemarin udah tak kirimkan loh di grup ya. Beberapa hari yang lalu sih. Tapi nggak apa, nanti tak share lagi. Sekarang fokus ke yang saya tayangkan ya. Ya, Pak. Maaf, siap salah. Kalau saya amati dibandingkan dengan soal-soal yang sudah ada, sudah pernah saya bahas, soal ini tergolong mudah-mudah.
Walaupun mudah-mudah tetap kita dalami, kita pelajari. Misalnya, kamu udah bisa nggarap soal seperti ini, tetapi mungkin dengan menyimak, oh ternyata ada yang caranya lebih cepat lagi, begitu. Nah, kita coba lihat kalian. Soal nomor 1, ya. Seorang siswa sedang melakukan praktik menimbang dengan menggunakan neraca 2 lengan. Nah, ini ada neraca 2 lengan, lengan kiri, lengan kanan yang sama lengannya, ya. Kemudian di sini ada anak timbangannya 3 macam. Nomor 1 dengan nomor 3 itu sama kan gedenya, berarti sama masanya. Nomor 4, nomor 2 dan 5 ini sama masanya. Kemudian di sisi kanan di sini ada balok atau kubus ini yang jumlahnya berapa ini? 1000 ya. Saya gambar dulu. Nah, di sini kalau dijumlah ini 1000. Nah, kemudian siswa tersebut mencoba beberapa tindakan agar keadaan neraca menjadi seimbang. Tindakan siswa yang benar adalah sebelum saya lihatkan ABCD-nya, coba dilihat pernyataannya. Yang pertama, menurunkan anak timbangan 2 dari K. Ini K, ini L. Yang 2 diturunkan. Berarti seimbang apa tidak? Seimbang enggak jadinya? 2 itu sama dengan 5 toh, Pak? Iya, ini seimbang. Ini kan sama dengan 5. Tapi yang tersisa di timbangan kan tinggal anak timbangan 1. 1 dengan 3 kan sama ini. 1 dengan 3 kan sama, yaitu 1 kilogram. Nah, 1 kilogram itu kan 1000 gram. Sama kan dengan ini 1000 gram? Sama. Jadi, tindakan yang pertama ini benar. Karena yang di K itu tinggal 1000 gram, yang di L juga 1000 gram. Jadi, timbangannya jadi sama. Jelas? Jelas. Terus yang kedua, memindahkan anak timbangan 2. Jadi berarti ini yang pertama tadi dihapus dulu ya, ini dihapus. Ini. Nah, sekarang memindahkan anak timbangan 2 dari K ke L. Ini pindah ke sana. Seimbang tidak? Tidak. Iya Tidak. tidak, karena yang nomor 1 tadi kan sudah seimbang, masa ini ditambah sana jadi lebih berat dong di sini ya. Oke, salah. Yang ketiga, berarti ini dihapus lagi nih. Coba diperhatikan, menaikkan anak timbangan 5 ke L. Ini 5 ke L di sini. Seimbang tidak? Seimbang. Seimbang. Ya, seimbang. Karena apa? Ini tambahkan ke sana kan jadi tambah 250, jadi 1250. Yang di sini pun juga 1250. Karena yang satu itu 1000, yang dua juga 150 ditambahkan sama 1250. Benar ya? Jadi nomor 1 dan 3 sudah benar. Yang keempat nggak usah dicek. Berarti jawabannya 1 dan 3. Gampang banget. Kemudian lanjut nomor 2. Ini juga gampang, tetapi jangan sampai salah. Soal gampang itu jangan sampai salah, karena eman-eman banget kalau salah. Coba dilihat. Ciri-ciri dari zat seperti gambar di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Zat A, ini pancinya, berarti zat apa? Padat. Padat. Bersuara nggak apa-apa, jadi mic-nya dihidupkan nggak masalah. Yang B, ini apa? Air. Cair. Ini gas ya. Kita cek pertanyaannya dulu. Kesimpulan yang benar adalah titik-titik. Ada 3 ini, 1, 2, 3. Kita lihat yang benar ada 3. Nah, kita cek dari zat A ya. Zat A, apa itu? Padat ya, padat. Memiliki bentuk dan volume tetap, betul? Betul. Ya, terus jarak antar partikelnya sangat berdekatan, betul? Mana jarak antar Betul
Betul ya. Betul. Tapi yang ini gaya tariknya sangat lemah. Betul apa salah? Salah. Salah. Jadi yang satu salah. Itu Ya suara B. siapa sih? Ya B. Apa itu? Cair ya, cair. Bentuk selalu berubah, volume tetap. Betul? Betul. 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 Jarak antar partikelnya agak berjauhan. Betul? Betul. Ya, betul. Yang cair itu biasanya ada agak-agak gitu. Agak berjauhan. Gaya tariknya lemah. Betul? Ya. Betul. Ya, betul ya. Jadi nomor 2 betul. Kadang ada tulisan agak lemah juga boleh, lemah juga boleh. Biasanya membedakan dengan yang gas ini sangat lemah begitu ya. Kalau nggak ada agaknya berarti yang gas sangat lemah. Yang ya C, gas. Bentuk dan volume selalu berubah-ubah, betul. Betul. Jarak antar partikelnya berdekatan, betul. Betul. Salah ya. Karena Oh, gas betul. itu bebas, partikelnya bebas gas itu. Ya, partikelnya berjauhan, Mas. Nah, ini kalau padat itu begini, ini berdekatan. Kalau cair begini, agak jauh. Kalau gas, nah gini, sangat berjauhan ya. Nah, jadi ini yang ketiga, kalau berdekatan salah ya. Kembali ke yang zat A nih. Tadi benar ini bentuk volume tetap. Letak partikelnya sangat teratur. Oke, sangat teratur. Sangat teratur itu kayak gini. Ini teratur. Gaya tariknya sangat kuat. Betul. Oh, ya, nomor 4 betul ya. 2, 4. Nah, 2, 4, 5 ya. Yang C nih, C. Partikelnya yang mana nih? 2, 4, 5. 5 betul deh ini. Ya dapat jawabannya. Ya. Ini juga soal sangat mudah sekali. Jadi soal yang kayak gini jangan sampai salah. Kita cek lagi ya. Berikut ini contoh-contoh perubahan wujud zat 1, 2, sampai 7. Pasangan zat yang mengalami perubahan fisika, perubahan kimia. Berturut-turut ini ada dan, berarti yang di sini yang fisika, yang di sini yang kimia. Kita cek satu-satu. Nomor 1, ini fisika atau kimia? Beras ditumbuk jadi tepung. Apa, Mas? Fisika. Fisika ya. Cirinya apa? Ini hanya perubahan ukuran saja. Beras jadi tepung kan jadi halus gitu ya ukurannya. Nah, kemudian yang kedua, beras menjadi nasi. Kimia. Kimia, ya kimia. Kan sudah jadi nasi, udah mengalami perubahan zat. Kayu dibakar menjadi arang. Kimia. Ya, garam dilarutkan dalam air. Fisika. Ya, fisika karena pelarutan. Pelarutan termasuk perubahan fisika. Makanan menjadi basi. Iya, kimia. Ini termasuk teroksidasi juga ya. Lilin meleleh saat dipanasi. Fisika. Nanti bisa kembali ke semula lagi. Besi yang berkarat. Kimia. Kimia. Oke, gampang banget. Jadi sekarang yang mana yang benar? Yang fisika, yang fisika tadi 1 sama 4 sama 6. 1, 4, 6. Jadi ini 1, 4 ya. Di B berarti. Yang kimia 3, 7. Oke, udah benar. Ada yang mau ditanya Pak, soal mau kayak gini? nanya. Ya, kenapa? Yang Halo? Siapa tadi? perbedaan perubahan fisika, perubahan saya. Perubahan perbedaan Gimana perubahan fisika dan perbedaannya? perubahan kimia itu apa ya? Oh ya, perubahan fisika itu cirinya tidak terbentuk zat baru. Misal, ini hanya perubahan wujud saja. Semua perubahan wujud
termasuk perubahan fisika. Misalnya apa? Padat jadi cair atau mencair, cair jadi padat, membeku gitu. Padat jadi gas, menyublim, gas jadi padat, apa namanya? Kristal gitu ya, atau mendeposisi. Kemudian cair jadi gas, menguap, gas menjadi cair, mengembun. Itu perubahan wujud, tidak membentuk zat baru. Misal air dipanaskan, kemudian menguap jadi gas, itu menguap. Yang namanya air kan tetap jadi gas juga air kan, bukan jadi zat baru gitu ya. Kemudian ada proses pelarutan, kemudian proses apa? Dekomposisi. Iya, itu dekomposisi juga deposisi Mas. Deposisi juga termasuk di situ tadi toh. Terus kemudian ada apa tadi, perubahan wujud, kok perubahan wujud, perubahan bentuk, bahan bentuk. Misalnya kayu diubah jadi kursi, sekarang kayunya sudah menjadi kursi, itu perubahan bentuk. Atau perubahan ukuran, misalnya beras ditumbuk jadi tepung, atau kamu memukul apa jadi lebih kecil lagi bentuknya gitu ya, ukurannya berubah. Nah, kayak gitu. Sedangkan yang perubahan kimia ini yang terbentuk zat baru. Misalnya apa? Misalnya proses perkaratan, besi berkarat, kemudian fermentasi, kemudian pembakaran gitu, dan sebagainya. Jadi yang jelas terbentuk zat yang sifatnya berbeda dengan zat sebelum berubah. Misalnya kertas dibakar menjadi apa? Abu. Kertas warnanya putih jadi hitam. Yang semula itu agak kuat sekarang jadi rapuh, itu karena sifatnya sudah berbeda. Itu perubahan kimia, di mana nanti perubahan kimia itu mengalami peristiwa namanya reaksi kimia, di mana ini ciri-cirinya ada 4, yaitu yang pertama terbentuk gas, yang kedua terbentuk endapan, yang ketiga terjadi perubahan suhu, yang keempat terjadi perubahan warna, kayak gitu. Itu reaksi kimia. Oke, gitu Mbak. Tadi yang tanya. Ya Pak, terima kasih. Nanti ada soal muncul lagi seperti itu sudah bisa ya, gampang. Nomor 4. Ini hanya pengertian ini. Sebetulnya biasanya mencari nilai termometer yang skalanya berbeda begitu. Nah, yang ini yang ditanyakan berdasarkan gambar 4 termometer ini, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, yang diketahui skala titik tetap atas dan titik tetap bawah, itu dari sini dapat disimpulkan mana kesimpulan yang benar. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, termometer Fahrenheit memiliki panjang skala suhu paling besar. Benar atau salah? Jawabannya benar. Kenapa? Benar, karena ini skalanya dari 32 sampai 212 itu 180 skala gitu ya. Sebetulnya kalau panjangnya sih bisa sama, tetapi skalanya kecil-kecil gitu ya. Tapi ini skalanya dari bawah ke atas itu banyak gitu. Sedangkan kalau Celsius cuma 100, kalau Reaumur 80, kalau Kelvin 100. Ini kan paling banyak, jadi nomor 1 benar. Nomor 2, titik tetap bawah termometer Celsius sama dengan termometer Reaumur. Benar apa salah? Nih. Betul. Betul. Yang ketiga, perbandingan skala termometer Fahrenheit dan Kelvin 5:9. Benar apa salah? Ini Fahrenheit, ini Kelvin. 5:9. Salah. Salah. Yang benar yang ini, yang 9, ini yang 5 gitu ya. Kebalik kan? Ya, salah. Berikutnya, skala termometer Celsius sama dengan skala termometer Reaumur.
Salah ya, jelas salah. Salah. Yang kelima, suhu suatu zat 100 derajat Celcius, maka suhu mutlaknya 373 Kelvin. Nih, Benar. ya tepat ya. Betul, gampang. Nah, soalnya ngene kabeh engko satu kabeh. Yang keenam, konversi suhu dari Reaumur ke Fahrenheit 40 derajat sama dengan 90 derajat Fahrenheit. Benar apa salah? Salah. Salah. Karena yang benar sudah ada 3. 1, 2, 3. Ini dianggap rasah gitu ya. Jadi 1, 5, 1, 2, 5. Ini enggak kayak gitu, Deng. Ya harus diselesaikan harusnya ya. Ini caranya bagaimana? 40 derajat. Ini kan perbandingannya berapa tadi? Bandingannya 4:9 ya. Jadi yang Fahrenheit yang 9 di atas, 4-nya yang ini di bawah. Kali 40, tetapi karena titik tetap bawahnya Fahrenheit itu 32, maka di sini ditambah 32. Jadi ini dicoret, ini 10, hasilnya 90 ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Itu yang benar. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Soal gampang masa ditanya. Nomor 5 nih, nomor 5. Untuk mulai besok kalau misalnya saya seperti ini, kok ternyata di kisi-kisi itu enggak ada, ya tak lewati saja gitu ya, enggak usah misalnya. Tapi sekarang saya belum lihat tadi ada enggak, tapi sekarang tetap dibahas semuanya ya. Nomor 5. Perhatikan gambar pemuaian zat padat berikut ini. Ini mula-mula panjangnya 20 cm pada suhu 10 derajat Celcius. Setelah dipanaskan mencapai suhunya itu 50 derajat Celcius, maka ternyata ini bertambah panjang. Ini namanya memuai. Nah, tambah panjang segini. Gitu ya. Ini hanya ilustrasi, Mas. Ilustrasi enggak terus kayak gini panjangnya. Kok jadi gede banget gitu ya, enggak. Logam pada gambar di atas memiliki koefisien muai panjang logam. Koefisien muai panjang simbolnya alfa. Alfanya 0,001 per derajat Celcius. Panjang akhir logam setelah mengalami perubahan suhu adalah titik-titik. Masih ingat pertambahan panjangnya berapa, kemudian hasil akhirnya berapa? Maka kita pakai rumus L, yaitu panjang setelah memuai, gitu ya, itu sama dengan L0 panjang mula-mula ditambah pertambahan panjangnya kan gitu. Nah, pertambahan panjangnya itu rumusnya apa? L0, L mula-mula, alfanya dikali perubahan suhunya. Itu ya. Panjang mula-mula 20 ditambah panjang mula-mula dikali alfanya dikali perubahan suhunya nih dari 10 sampai 50 perubahan suhunya 40. Jadi yang ini tak taruh di sini 20 ditambah ini dihitung hasilnya berapa? 0,8 ya. Jadi kalau dijumlah menghasilkan angka 20,8 cm. C jawabannya. Oke? Bentar, biar saya pahami dulu. Wis ya, oke. Nah, jadi intinya gini, misalnya rumusnya itu lupa, terus nggak mungkin toh ini, nggak mungkin lah, masa dari 20 ini tambah panjang kok menjadi 10, itu namanya menyusut separuhnya kan nggak mungkin nih. Ini juga menyusut ini, kok jadi lebih pendek gitu ya. Bro. Ya, karena kan ditanyakan panjang akhirnya, pastinya lebih panjang dari 20 kan. Nah, kenapa enggak D? Kenapa enggak D? Kalau misalnya mau di Terawang, di nalar gitu ya. Maka biasanya itu tambahnya itu enggak sampai 1 senti. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi masih 20 komanya berapa ya itu dihitung. Bisa aja sih Pak dipanjangin. Tinggal pakai alat apa itu? Penahan. Enggak usah aneh-aneh ya. Bisa Pak. Reko-reko itu ya.
Dah, kita lewat ya. Ya, Pak. Paham, paham. Berikutnya. Nomor 6. Perhatikan hasil percobaan asam basa berikut. Ini juga soal sangat mudah ini. Harus benar semuanya. Coba. Ini kalau lakmus merah menjadi ini, lakmus biru jadi ini. Nah, larutan yang bersifat asam. Yang mana? Kita ngeceknya salah satu aja. Dengan lakmus atau dengan pH saja. Cukup. Nggak usah dua-duanya nggak apa-apa. Misalnya dengan pH, ya udah. Asam itu kan di bawah 7. Mana yang di bawah 7? Ya udah ini. Gitu. Gampang ya. Oke gitu. Tapi kalau misalnya mau ngecek pakai lakmus, ya berarti kalau asam itu yang merah. Artinya kalau dari lakmus biru jadi merah. Kalau lakmus merah ya tetap merah gitu. Jadi yang asam itu nanti hasilnya merah gitu. Ini merah. Ini juga merah. Merah, merah. Gampang ya. Ya. Oke. Nomor 7. Ini soal sangat mudah ini. Kenapa saya katakan sangat mudah? Ya tinggal dicocokkan aja udah ngerti gitu ya. Coba perhatikan alat pemisahan campuran berikut ini. Ada 4 ini. Coba gambar 1 ini apa ini? Apa namanya? 1. Itu kompor dengan panci ya. Pakai S deh ini. Pakai S apa? Suhu. Ini kan menyublim Sublim. itu. Ya. Ini kan menyublim. Ini ada iodium. Ya ada iodium gitu ya. Kemudian nanti iodiumnya kan jadi gas gitu. Menyublim. Kemudian yang kedua ini apa ini? Destilasi. Destilasi itu penyulingan. Ya, penyulingan. Ya, ini disuling ini. Misalnya ini ada air laut ya, air laut. Air laut itu campuran kan? Campuran, ada garamnya yang terlarut di dalam air. Garam terlarut dalam air. Nah, nanti ini airnya itu akan menguap. Garamnya kan tertinggal. Ini artinya pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Airnya sudah mendidih, garamnya enggak mendidih, maka nanti dengan dididihkan ini sudah campurannya tuh sudah berpisah gitu ya. Pisah yang mudah menguap dulu, yang enggak di bawah. Jadinya nanti airnya ini murni nih, turun ke sini diperoleh air murni yang di sini tinggal garamnya saja udah kepisah. Kemudian yang ketiga ini, ini ada gambar. Ini tinta, misalnya tinta merah. Kemudian ini ada air. Ini ada kertas haring atau apa gitu ya. Nah, nanti ini ada daya kapilaritas, airnya naik. Naiknya merambat ke sana sambil membawa tetesan tinta gitu kan. Jadi tintanya juga ikut merambat. Ini artinya bergerak pada medium yang diam dibawa oleh medium yang bergerak yaitu air dengan kecepatan yang berbeda. Misalnya kuningnya sampai atas duluan berarti ini kecepatannya paling cepat gitu ya. Yang bawah ini kecepatannya rendah. Ini perbedaan ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan gitu ya. Namanya apa? Apa namanya? Kromatografi. Yang sudah pinter biasanya diem aja gitu deh kayaknya. Karena mengkoyong ngono, nah kan gampang banget Pak untuk dibahas itu ya. Ya nggak apa-apa, nanti tetap masih ada soal yang mungkin agak sulit gitu ya. Jadi ketemu deh. Kromatografi ya, kromatografi. Ya sekali lagi nih Mas, pokoknya ada tinta, udah tinta dipisahkan dengan kromatografi gitu ya. Kemudian yang nomor 4, ini ada campuran misalnya air kopi, ini air kopi.
Disaring kan, disaring, airnya turun, kopinya masih tertahan di saringan nih. Berarti ini apa? Penyaringan atau filtrasi. Filtrasi. Yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Partikel yang ukurannya kecil lolos di saringan, sedangkan yang gede tertahan pada saringan itu. Nah, berarti yang berdasarkan titik didih itu yang 2, yang berdasarkan ukuran partikel yang 4. 2 dan 4. Wah, Kenapa, Mas? Mas Yosi? kemarin kenapa Pak nanya alamat rumah saya waktu saya ngirim soal yang banyak, saya jadi penasaran. Ada apa ya? Nah, biar tak datangi kamu ben pinter gitu loh. Masa tanyanya kok banyak banget? Anak banyak banget itu namanya cuma disuruh mengerjakan, enggak kamu kerjakan toh. Udah ya, lanjut ya. Nomor 8. Coba ini SR ini apa gede banget ini? Ini namanya lambang atom. Atom apa? Atom SR. SR itu singkatan dari atau lambangnya atom siapa? Strontium gitu kan ya. SR. Kalau O oksigen gitu loh. Kalau N nitrogen. Nah, ini SR. Tuh punya angka di depannya di sini. Yang bawah yang kecil itu namanya apa? Nomor atom. Nomor atom. Yang gede yang atas ini apa? Nomor massa. Nomor atom ini melambangkan apa? Melambangkan jumlah proton. Atom itu netral, maka proton dan elektron jumlahnya sama. Oke. Nah, sekarang di sini lihat. Atom SR memiliki nomor massa 88. Benar atau salah? Nih, nomor massa 88. Betul ya? Betul. Jumlah elektron 88. Betul atau salah? Salah. Elektron tadi yang bawah ya, yang 38. Salah. Yang B, nomor atom 38. Betul. Jumlah elektron 38. Betul ya, udah B. Gitu. Gampang kan? Gampang atau angel? Kalau ada di sini neutron 50, benar apa salah? Nah, nomor massa itu yang atas itu melambangkan jumlah proton dengan neutron. Ini kalau nomor massanya 88, tadi protonnya yang bawah tadi 38, berarti neutronnya berapa? Neutronnya ya berarti 88 kurangi 38 sama dengan 50. Jadi benar ya. Jadi menghitung neutron itu tinggal dikurangkan saja atas dan bawah dikurangkan. Jadi ketemu itu adalah jumlah neutronnya 50. Tapi yang depan kan salah. Yang ini juga, yang ini benar, yang ini salah. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Enggak ada. Diam saja enggak ada. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Perhatikan gerak motor pada lintasan berikut ini, jangan buru-buru, biasanya antara benar dan salah 50-50 untuk yang enggak paham. Tapi kalau udah paham oke-oke saja. Perhatikan gambar grafik kecepatan terhadap waktu VT, ini V, ini V, ini T gitu. Menunjukkan gerak motor pada saat melalui titik AB yang benar. Titik AB nih. Motornya turun apa? Ya, turun ya, turun. Kalau turun itu semakin cepat atau semakin lambat? Cepat. Ya, dipercepat. Berarti V-nya semakin besar. Kecepatannya semakin besar. Jadi yang mana yang benar? Pilih.
pilihlah yang benar. Karena grafiknya hanya satu, turun saja berarti yang satu aja. C. Yang satu, iya yang C. Ini naik ya, kecepatannya semakin bertambah. Grafiknya naik. Jangan buru-buru nih, ya. Kalau yang opsi B itu grafiknya turun lambat. Iya, grafiknya turun. Ini kan T ke kanan itu semakin lama gitu ya. Misalnya ini 0, di sini 10 sekon. Misalnya dari 0 sampai 10 itu V-nya semakin turun, semakin mendekati 0, jadi semakin lambat itu geraknya ya. Jangan terbalik ya. Kadang ada yang kejebak di situ, ininya turun, terus milihnya juga turun grafiknya. Jangan. Tapi ini kan grafik kecepatan. Tuh. Berikutnya nomor 10. Perhatikan gambar. Nah, ini ada seorang pekerja sedang memindahkan balok kayu dengan menggunakan sebuah gerobak. Massa balok A sama dengan massa balok E. A dengan E sama. Jadi berapa? 4 kg ya. 4. Massa balok B sama dengan massa balok C. Kalau B 2 berarti C-nya 2 ya. Ini 2. Agar pekerjaannya cepat selesai, ia menarik gerobak dengan berlari. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Kita lihat satu-satu. Yang opsi A. Gerobak akan bergerak semakin cepat apabila balok E dinaikkan ke gerobak. Salah apa benar? Ini ditambah muatannya. Bebannya semakin berat. Apakah semakin cepat? Salah ya. Berarti ini harusnya semakin lambat karena yang di bawah semakin berat. Oke. Kemudian yang B. Gerobak akan bergerak semakin cepat apabila balok A diturunkan dan diganti balok B. Betul. Betul ya? Karena balok B cuma 2. Ini kan yang di bawah 6. A-nya diturunkan, diganti B-nya 2, jadi 2 tambah 2, 4. Jadi bebannya berkurang, maka geraknya semakin cepat. Betul. Jadi jawabannya yang B. Untuk menganalisis kayak gitu, kalau sudah ditemukan jawabannya, jangan puas dulu untuk menyilang, tetapi tetap di perhitungan C sama D. Biasanya kadang ada yang benar salah satunya, tapi kalau yang ini enggak deh. Ini B udah benar gitu ya. Nomor 11. Gampang banget juga ini. Perhatikan gambar dan tabel alat rumah tangga berikut. Alat rumah tangga yang mengalami perubahan energi sama dengan gambar di atas adalah titik-titik. Ini perubahan energi kan pakai listrik ini, berarti listrik menjadi energi apa? Gerak. Gerak ya. Berarti ada kipas angin, terus mesin jahit, terus blender. Udah, gitu. Kalau solder, Listrik ke panas. panas. Rice cooker, Panas juga. panas juga. Pemanas air juga panas juga. Oke. Gampang. Lanjut. Berikut ini dampak adanya gerakan rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, lompat ke halaman berikutnya, peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi yang benar. Rotasi. Biar nggak ngantuk, coba diamati, ketikan di kolom chat gerak rotasi yang mana saja yang diakibatkan oleh rotasi yang apa saja. Silakan ditulis di chat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ketemu 3 ya berarti misalnya 1, 2, 3 ditulis gitu. Nggak pakai koma nggak apa-apa. Oke, silakan dipikirkan dulu. Wajib benar semuanya. Ayo Mas,
sini ada Bapak. Mbak SBK, Mbak Aini, Mbak Alia, Mbak Aira, Mbak Asna, C. Halo C. C itu siapa ya? Tolong besok rename namanya ya biar terdeteksi. Nanti ndak saya ngira itu temannya yang Ini cari dikasih rotasi ini. apa revolusi, Pak? Rotasi, yang rotasi ya. Oh iya. Silakan ketikkan di kolom chat. Mbak Linda, Mbak Naura, Mbak Niram, Ovi. Nah, saya kan nggak kenal yang Niram sama Ovi. Itu namanya depan yang di list siapa? Mbak Rosa, Mbak Salsa. Kok cuma 4 saja, Mas? Ini ada beberapa nih, masa dari 6 cuma 4 tok? Ya enggak loh. Jangan manut temannya yang sudah nulis ya. Waktunya 1 menit lagi. Sudah belum? Ini kok kelihatannya berhenti chatnya. 30 detik lagi. Yang sudah menjawab ini beda-beda. Mas Ovi 256, Mas Yosi 134, Mbak Alia 346, Mbak Rindia 246, Mbak Naura 246, Mbak Linda 246. Saya simpulkan yang paling banyak 246. Kita cek ya. Kita tandai dulu deh ini. 2, 4, 6. Kita lihat sekarang. Nomor 1. Perbedaan musim di berbagai negara, misalnya Indonesia hanya mengalami 2 musim. Sedangkan di Eropa terjadi 4 musim. Ini akibat revolusi ya, revolusi. Jadi nomor 1 salah. Misal nih ada matahari, gitu ya, matahari. Kemudian ini bumi. Bumi di bagian sini kan miring begini. Miring 23,5 derajat gitu ya. Maka kalau ini khatulistiwa begini, sinar matahari begini. Nah, yang terkena sinar matahari paling banyak itu yang bagian mana? Nih, di sini. Bagian belahan bumi utara, maaf, kebalik. Kita hapus dulu ya. Penghapusnya mana toh?
Ini yang belahan bumi selatan nih menerima lebih banyak. Jadi di sini pada saat itu di belahan bumi selatan musim panas. Sedangkan yang sana musim dingin gitu ya. Sekarang kalau ini berputar, pindah sampai di sini 180 derajat gitu ya. Berputar sampai di sini, miringnya masih sama. Nah, sekarang yang menerima sinar lebih banyak yang mana? Yang utara sekarang yang menerima sinar lebih banyak. Karena condongnya ke sana. Yang utara condongnya ke matahari. Yang tadi yang selatan yang condongnya ke matahari gitu ya. Ini yang utara sekarang musim panas. Yang sini musim dingin gitu. Nah, gugur dan ceminya kapan? Nah, di sini, dan di sini. Kan ini berkeliling gitu ya. Ini revolusi. Terjadi perbedaan musim. Kemudian yang kedua, pandangan manusia ketika melihat matahari yang terbit dari timur ke barat. Ini kan harian. Nah, berarti ini akibat apa? Rotasi. Betul ya. Nomor 2, betul. Nomor 3, pada tanggal ini sampai ini, panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek. Bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Nah, sama dengan yang tadi nih, gambar ini. Ini yang lebih lama siangnya yang bagian bumi selatan. Kemudian yang belahan bumi utara lebih pendek. Jadi kayak gini, ini terjadi di bulan September sampai Desember kayak gini. Ini revolusi lagi ya. Kemudian yang keempat, nomor 4, perbedaan 3 zona waktu di Indonesia yaitu waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ini rotasi, betul ya, rotasi. Yang keenam, 5, seolah-olah pada waktu tertentu matahari berada di belahan bumi utara. Waktu yang lain matahari berada di belahan bumi selatan. Nah, ini gerak semu tahunan matahari. Jadi kadang bumi di utara, kemudian kadang bumi di khatulistiwa, matahari di utara, matahari di khatulistiwa, matahari di belahan bumi selatan, kelihatan kayak gitu. Kemudian nanti ke sana lagi gitu ya. Kayak gini. Jadi ini adalah akibat revolusi. Ini salah. Dan nomor 6, selama 12 jam akan bergantian yang tadinya malam berganti menjadi siang. Ini kan terjadi pergantian siang dan malam, betul. 2, 4, 6. Oke, bagus yang sudah menjawab. Yang masih salah diperhatikan lagi ya. Nah, ke atas ini. Berikutnya nomor tadi yang benar apa tadi? 2, 4, 6. C. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini ada tuas. Ada lengan kiri, lengan kanan. Nah, seorang siswa melakukan percobaan pesawat sederhana seperti gambar di atas. Hasil percobaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Sebetulnya ini hanya percobaan aja. Kalau tuas nggak seperti ini ya, karena ini lengan kuasanya lebih pendek. Harusnya salah, harusnya lebih panjang lengan kuasa. Tapi gandeng hanya percobaan ya kita bisa menyelesaikan soal ini. Kesimpulan yang benar dari percobaan siswa tersebut adalah kita cek satu-satu. Ingat pada tuas, persamaan keseimbangan pada tuas, beban kali lengan beban, sama dengan kuasa kali lengan kuasa, gitu ya. Atau beban kiri dikali lengan beban kiri, beban kanan kali lengan beban kanan. Kayak gitu juga boleh, nggak harus seperti ini. Intinya ini kali ini sama dengan ini kali ini. Kemudian kalau di sini ada angkanya kita ubah dulu karena lengan beban dan lengan kuasa dihitung dari titik tumpu ya. Maka kita hitung dari sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini panjangannya lengan adalah 6. 6 gitu. Sedangkan berat bebannya W. Itu kan.
Kemudian sama dengan. Ini kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gayanya F terukur 100. F-nya 100. Lengan kuasanya ini ada di angka 3 ya, jadinya 3 gitu. Berarti kita bisa menghitung W. W kali 6 sama dengan 300. Berarti W sama dengan 300 bagi 6. Berapa? 50. Di sini ya berapa? Nah, di sini kan 200. Jadi salah. Bisa dimengerti ya? Ini nomor 1 salah. Nomor 2, benar atau salah ini? Jika berat beban diubah menjadi 2W, 2, maka neraca bekas tetap menunjuk angka 100. Ini tetap menunjuk angka 100. Iya apa tidak? Kita bisa hitung di sini. Kalau di sini 2W, maka yang di sini juga dikalikan 2 gitu. Berarti di sini berapa? Karena W-nya tadi sudah ketemu yaitu 50, berarti 2W 100. Kita hitung di sini 100 kali 6 sama dengan ini tetap 100 yang di soal di sini 100 dikali ini 3 kan enggak seimbang, jadi salah yang B ya. Oke, jadi jawabannya 3 dan 4. Karena 1 dan 2 salah. Kita boleh cek deh nih ya, nomor 3. Saat keadaan sudah seimbang, berat beban yang dapat diangkat oleh pengungkit 50. Iya, tadi ini 50 nih. Oke. Yang keempat, ketika beban digeser ke lubang nomor 5, ini digeser ke nomor 5, di sini berarti dengan bebannya 3, neraca bekas menunjuk angka 50. Benar apa salah? Nah, kita hitung W-nya kan 50. 50 kali lengan bebannya jadi 3 sama dengan gayanya ditanyakan dikali lengannya tadi 3. Jadi F-nya 50 ya. Betul. Bisa dilanjutkan ya. Oke, nomor 14. Nomor 14 juga soal yang mudah ini ya. Kalau ada ikan di dalam akuarium, langsung kita bisa menebak bahwa ini adalah soal tekanan hidrostatis yang rumusnya adalah Rho kali G kali H. Ingat ya. Nah, kemudian kita lihat peristiwa yang benar di sini. Diketahui ada sebuah akuarium diisi air setinggi 80 cm. Ini 80 cm. Dengan massa jenis air 1000 dan gravitasi 10, jika ikan berpindah dari titik A ke titik B sana, peristiwa yang dialami ikan sebagai berikut. Kita cek nomor 1. Tekanan yang dirasakan ikan menjadi 1 kilopascal. Benar apa salah? Berarti kita hitung yang di B. Tekanan hidrostatis di B sama dengan 1000 dikali gravitasi 10 dikali kedalaman. Kedalaman itu diukur dari permukaan. Permukaannya di atas. Berarti ini sudah menunjukkan kedalamannya yaitu 10 cm. Tapi ingat, karena di sini adalah satuan dalam SI, maka kedalamannya dalam meter. Berarti di sini 0,1 meter karena 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jadi ini dicoret 1 ya, berarti hasilnya 1000 Pascal atau 1 kilo Pascal. Jawabannya yang nomor 1 benar. Kita cek nomor 2. Tekanan yang dirasakan ikan semakin besar. Benar apa salah? Halo, masih menyimak? Benar apa salah? Benar, karena itu semakin dalam. Pak. Ya.
Itu kapan aja lesnya, hari apa aja? Biar saya ingat-ingat. Ini lesnya kita hari Rabu dan Minggu, Mas. Rabu Minggu malam, udah gitu aja. Kalau Boleh. nanti ada les bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris selain itu gitu. Rencananya mau buka lagi, tapi nanti saya pertimbangkan lagi ya. Biar pas, Pak. Jawabannya salah ini, bukan benar ya, tapi salah. Kenapa? Karena kan semakin ke atas semakin kedalamannya semakin berkurang. Semakin ke bawah kedalamannya semakin besar. Karena kedalamannya semakin berkurang, kalau ke atas berarti tekanannya semakin berkurang. Berarti semakin kecil. Nah, jadi karena dari A ke B pindah ke yang lebih mendekat ke permukaan, kedalamannya semakin kecil, maka tekanannya juga semakin kecil gitu. Kalau semakin ke bawah, maka semakin besar. Tapi kan ikannya semakin ke atas, maka semakin besar. Jadi yang benar yang ketiga ya, yang tiga yang benar. Oke. Yang nomor 4, ikan mengalami perubahan tekanan sebesar 2 kilopascal. Yang benar tadi 1 ya, 1. Maaf, perubahan itu berarti dari sini ke sana. Berarti kita ngitung dulu yang di A. Yang di A berapa? Karena sebetulnya udah ketemu jawabannya 1 dan 3 ya. Tapi kita bisa pastikan yang nomor 4 itu salah. Maka kita hitung yang tekanan di A. Baru kita hitung selisihnya. 1000 dikali gravitasi dikali kedalamannya di A. Yuk, berapa kedalamannya A? 10.000. Kedalamannya A kok. Dari sini sampai sini berapa? Ini loh, hanya berapa di sini H? Ini rho, ini G, ini H. Hanya berapa nih? Berapa? 60. 60 cm. Oke, betul. Jadi hanya ini adalah 0,6 gitu ya. Meter. Jawabannya 6000 Pascal. Kemudian ini perubahannya menjadi PA dikurangi PB ya. Sama dengan 6 kilopascal dikurangi 1 kilopascal. 5 kilopascal. Ini salah 2 nih. Begitu? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Perhatikan ayunan sederhana berikut ini. Dari dua ayunan itu apa yang berbeda? Ada dua perbedaan. Temukan gambar perbedaan kedua gambar itu. Lingkarilah yang berbeda. Enggak, Deng. Jadi kamu bisa lihat yang berbeda itu ada yang pertama panjangnya. Panjangnya tali. Yang kedua masanya bandul. Itu yang perbedaannya ya. Kemudian yang mempengaruhi itu panjangnya atau masanya. Yang mempengaruhi apa? Periode dan frekuensi. Panjangnya ya, panjang. Jadi kalau ada bandul ini panjang, biasanya kalau digetarkan ke kanan, kemudian ke kiri, ini lambat, geraknya lambat, ya enggak? Sedangkan kalau talinya itu pendek, ini geraknya ke kanan dan ke kiri itu cepat. Cepat. Nah, artinya apa? Nah, kalau di sini ada 4 pernyataan yang benar yang mana? Kita cek aja dulu nomor 1. Frekuensi ayunan bandul 1 lebih besar dibanding ayunan bandul 2. Kalau masih menghafal, maka nanti kalau sudah lulus udah lupa. Tapi kalau memahami enggak lupa. Yang namanya frekuensi itu kan jumlah getaran tiap detik, jumlahnya. Yang namanya kalau bergetar cepat itu jumlahnya per detik itu banyak, ya enggak? Berarti ini frekuensinya besar. Frekuensi besar. Begitu. Kalau yang lambat itu
ke kanan ke kirinya lambat, maka tiap detik itu cuma sedikit yang dihasilkan getarannya. Berarti frekuensinya kecil. Ini F-nya kecil, ya. Kebalikannya, berarti kalau F-nya besar, maka periodenya kecil gitu aja. Nah, atau karena cepat, ini gerak bolak-balik itu cepat. Yang namanya cepat itu periodenya ya kecil. Gitu. Paham nggak ini? Tek-tek gitu kan, misalnya 0, ini 0,1 sekon, yang ini tek ini 0,2 misalnya sekon. Berarti ini periode waktu satu getaran. Kalau waktunya cepat berarti waktunya kecil. Waktunya lama maka waktunya besar atau periodenya besar gitu. Jadi yang nomor 1, frekuensi ayunan bandul 1 lebih besar. Salah ya, frekuensinya lebih kecil. Oke. Yang kedua, periode ayunan bandul 1 periodenya besar dibandingkan bandul 2. Nah, ini baru benar. Balikannya frekuensi ya periodenya. Yang ketiga, frekuensi dan periode dan frekuensi pada ayunan bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali. Benar apa salah? Salah. Apa saja yang mempengaruhi? Selain panjang tali apa lagi? Benar ini, Mbak. Loh, kok benar? Nah, kamu bisa buktikan sendiri deh. Ini misalnya dibuat lebih berat gitu ya, lebih berat. Ini lebih ringan kayak gini. Kemudian ini ditambah bebannya jadi lebih berat lagi yang ini. Nanti bolak-baliknya itu tetap sama. Kalau berbeda hanya sedikit sekali, seolah-olah hanya sedikit banget, tidak mempengaruhi seolah-olah gitu ya. Gitu. Jadi periode dan frekuensi di sini hanya dipengaruhi oleh panjang tali saja, bukan masanya gitu ya. Nah, jadi yang salah yang ini masa tidak mempengaruhi gitu. Jadi jawabannya 2 dan 3. Bukan 2 dan 4 ya, tapi 2 dan 3. Cek lagi deh nanti ya. Kamu bisa ketikkan di mana? Di literasi itu di Google misalnya. Yang mempengaruhi frekuensi pada ayunan bandul itu apa saja? Apakah panjang tali, ada yang lain, massa mempengaruhi apa tidak gitu. Kita lanjut. Ini sudah jam tapi saya sampaikan sampai nomor 20 gimana? Agak lama, nggak apa-apa ya. Biar satu rekor itu 20 soal. Halo, nggak ada yang jawab. Baik, Pak. Gimana? Baik, Pak. Oke ya, nggak apa ya. Ya, lanjut. Nomor 16. Seorang siswa melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut. Nah, ini ada garpu tala digetarkan. Kemudian ini diisi air. Ternyata pada saat diisi itu terjadi resonansi. Yaitu bunyinya itu menjadi lebih kuat gitu. Nah, ketika garpu tala dibunyikan terdengar bunyi paling keras yang pertama. Jadi bunyi paling keras itu bisa yang pertama, kedua, ketiga itu ya. Pada saat ketinggian air 20 cm. Ketinggian air 20 cm. Panjang gelombang bunyi yang dihasilkan garpu tala adalah titik-titik yang ditanyakan panjang gelombang atau lambdanya berapa. Nah, di sini resonansi yang pertama itu terjadi pada kolom udara bisa dihitung sama dengan 2n-1 dibagi 4 lambda. Karena yang diminta yang pertama berarti n-nya itu diganti yang pertama. Kolom udara yang pertama itu berarti 2 kali 1 berarti 2 dikurangi 1 itu 1/4. 1/4 lambda gitu. Kalau yang kedua berarti n-nya diganti 2 berarti berapa? 4 kurangi 1 3 3/4 jadi di sini 3/4. Kalau yang ketiga berapa? 5/4 dan seterusnya. Maka ini sama dengan
Kita bisa menghitung yang namanya L itu ini, kolom udaranya ini, bukan airnya ya. Berarti ini 80 dikurangi 20 itu 60. Jadi kolomnya itu 60 itu 1/4 panjang gelombang. Berarti panjang gelombangnya 60 kali 4. 60 kali 4, 240. Jawabannya yang A. Ngerti ya? Agak cepet deh ini. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda diletakkan di depan cermin lensa cembung yang memiliki jarak fokus 6 cm. Ini 6. Dari sini sampai sini 6 cm. Agar terbentuk bayangan nyata dengan perbesaran 1 kali. Maka langkah yang paling benar adalah titik-titik. Yang pertama yang A. Mengganti lensa dengan jarak fokus 8 cm. Berarti kita belum tahu ini SO-nya berapa. SO-nya berapa, nggak tahu. Yang diketahui fokusnya dan SI-nya atau S aksennya. Nah, kita bisa hitung dulu deh ini SO-nya ini. 1/4 SO sama dengan 1/4 F dikurangi 1/4 SI. Sama dengan kayak gini. Ngerti ya? 4 kurang 1. 3/24. Kok nyebut-nyebut nggak apa-apa. SO-nya jadi 24 bagi 3 sama dengan 8. Nah, jadi ini 8 ini. Sekarang kita cek lagi. Mengganti lensa dengan jarak fokus 8. Kalau jarak fokusnya 8, maka nanti pas di sini jarak fokusnya. Berarti bendanya ada di titik fokus. Nah, kalau benda di titik fokus, maka perbesarannya berapa? Karena tidak terbentuk bayangan malahan. Jadi kalau di titik fokus, maka tidak terjadi bayangan. Maka salah. Oke. Yang B. Menggeser letak lensa 2 cm mendekati benda. Kalau mendekati benda 2 cm, dari 8 digeser 2 jadi 6. Sama seperti yang A tadi. Di titik fokusnya bendanya. Maka tidak terbentuk bayangan. Salah. Yang C sekarang. Mengganti benda yang lebih tinggi. Enggak ngefek ini lebih tinggi. Mau ngapain? Perbesarannya juga seperti itu gitu ya. Ini lebih tinggi lagi gitu. Enggak ngaruh. Jadi yang D yang benar. Menggeser letak benda 4 cm menjauhi lensa. Kalau tambah 4 berarti di 12 berarti di 2F. Jadi syarat M itu sama dengan 1, letak bendanya ada di 2F. Nanti bayangannya juga di 2F. Jadi jarak benda dan jarak bayangan itu jaraknya sama sehingga M-nya 1. Jadi S aksen per S sama dengan 1 karena S dan S aksennya sama jaraknya gitu ya. Nomor 18. Gambar mata penderita. Nah, karena di sini di belakang retina bayangannya jatuh di sini, maka ini adalah hipermetropi. Rabun dekat. Harus ditolong dengan kacamata lensa cembung. Yang cekung salah ya. Oke. Nah, jadi yang cembung ini jika diketahui jarak baca normalnya SN-nya 25 cm, maka berapakah P-nya atau kekuatan lensa kacamatanya? Apakah 2 atau 3? Tapi dengan titik dekat matanya di sini yang A lebih dari 50, yang C 100. Maka yang kita cari dulu yaitu ingat rumusnya P sama dengan 100 plus SN dikurangi 100 per titik dekat mata penderita. PP dengan kalau 100 berarti dalam sentimeter ya. Misal begini. SN-nya kan 25, berarti ini 100 dibagi 25 dikurangi 100
dibagi 50. Berapa ini hasilnya? Ini 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dengan catatan ini pas 50. Pas 50. Titik dekat mata orang sama dengan, bukan lebih dari, tapi 50. Kalau lebih dari salah. Lebih dari 50 berarti 60 boleh. Misalnya di sini 60, maka nanti semakin kecil ini. Berarti hasilnya semakin gede 2, gitu ya, atau 3 bahkan. Maka yang A salah, berarti yang betul yang C. Kita cek. Di sini titik dekat mata orang adalah 100. Kita ganti sekarang. Saya ganti. Ini saya hapus. Ininya aja yang dihapus. Berapa? 100. Berarti di sini 1, maka hasilnya 3. Bener kan? Ini 3. Lanjut ya. Nomor 19. Perhatikan gambar. Batang plastik digosok dengan kain wol. Maka batang plastik hasil percobaan di atas didekatkan pada kepala elektroskop. Ini elektroskopnya nih. Didekatkan. Karena digosok dengan kain wol, plastiknya berubah jadi bermuatan negatif. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah membuka nanti di sini. Kenapa? Karena yang namanya elektron itu akan menolak elektron di sini. Karena ada elektron, nanti elektronnya akan ketolak lari ke bawah. Jadi di sini negatif. Sehingga yang di kepala tinggal yang positif. Gitu ya. Nah, sehingga daunnya mekar karena muatannya tolak menolak. Negatif dengan negatif tolak menolak. Jadi jawabannya yang B. Daun akan membuka dan bermuatan negatif. Ngerti di sini? Terakhir ya, nomor 20. Nah, yang belum jelas nanti disimak video yang sebelumnya khusus untuk rangkaian listrik, dicari videonya. Bisa akan cepet ini. Kalau 8 sama 8 jadi 4. 8 sama 8 jadi 4. Diseri dengan 8 jadi 12. 12 ohm. Nah, sehingga I-nya sama dengan V per R. V-nya 12 volt, R-nya 12 ohm, 1 hasilnya. Ketemu. Selesai. Saya cek di komentar ya. Ada Ovi yang nomor sebelumnya untuk yang tekanan tadi, yang di B kedalamannya kok bukan 0,7. Kita cek dulu ya. Yang nomor, bentar. Terima kasih koreksinya. Coba kita lihat ya. Di nomor ini ya, nomor ini. Yang B kok tidak 0,7. Ya enggak, Mbak. Ini kan 20. Ini 80. Jadi kedalamannya 60. 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Bukan 70 ya. Jadi dari A sampai atas, karena atas sampai bawah itu 80, ikannya ada di 20 cm dari bawah, 20, maka yang atasnya 60 ya. Tekanan yang di B, Pak. Oh, tekanan yang di B. Yang ini ya? Ini? Ya. Ini rho GH. Rho itu massa jenis 1000, G-nya 10, H itu kedalaman dari permukaan. Permukaannya kan ini. B itu di sini. Kedalamannya 10. Jadi ini 0,1. Bukan 0,7 ya. Kalau di C di sini jaraknya 10 cm. Nah, ini baru 0,7, Mbak. Dari atas sampai bawah sini ini 0,7 nanti. Bisa memahami enggak ini? Bisa. Makasih, Pak. Ya, gitu ya. Oke, untuk malam hari ini
dicukupkan sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas, nanti silahkan diulang lagi rekamannya atau ditanyakan di grup lagi. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.